Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Sampai akhir masa jabatan Pak Kepresidenan, Jokowi akan tetap dalam barisan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na dengan perintah presiden, karena mereka adalah orang-orang yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024, di mana koalisi bagi Nasdem sebuah keniscayaan tidak bisa mengusung calon presiden sendiri. Ya, saya kira ini bagian dari babak lanjut tawuran opini antara PDIP dengan Nasdem ya. Kita sering mendengar balas pantun politik antar kedua elit partai ini kan sudah terjadi bukan hari ini saja. Misalnya beberapa hari ini, misalnya Sekjen PDIP Pak Hasto bilang biru lepas ya dari pemerintahan Jokowi. Saya kira secara definitif bukan bicara tentang koalisi yang sudah terbangun ya, tapi bicara tentang bagaimana Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres. Kan dulu ada dugaan-dugaan dan asumsi bahwa di 2024 yang seharusnya bertanding itu adalah all Jokowi's men. Di KIP, kemudian Gerindra dan PKB, kalaupun toh yang diusung adalah nama-nama yang saat ini santer di survei, tapi kan rata-rata mereka itu adalah orang yang dianggap berada di inner circle kekuasaan politik pemerintah. Nah, ada jaminan bahwa semua legacy politik, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi akan dilakukan oleh para kandidat capres itu andai menang jadi presiden. Itu yang disebut dengan sustainability development. Jadi Pak Jokowi dalam konteks itu tentu tidak perlu khawatir siapapun nanti capres yang akan bertanding dan menang. Nasdem saya kira selama mendukung Jokowi tidak pernah aneh-aneh. Dan komitmen pembelaan juga sangat berarti, sangat bermakna, sangat proporsional, bahkan lebih dari itu. Dan itu dimulai Pilpres 2014 sampai hari ini kami tidak berubah. Nah, itu yang harus diketahui, harus menjadi komitmen bersama, dan itu juga harus dipahami oleh koalisi yang lain. Jadi jangan membuat pesemon-pesemon atau ledekan-ledekan ya, yang sesungguhnya merusak psikologi ya, merusak hubungan ya. Hasto sebut si biru bakal lepas dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal si biru yang lepas dari koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Banyak yang menganggap bahwa partai biru yang dimaksud oleh Hasto adalah Partai Nasdem. Politikus Nasdem Bestari Barus akhirnya menanggapi pernyataan tersebut. Dia menganggap jika pernyataan Hasto hanya menunjukkan kualitasnya sebagai politikus rendahan. Itu merupakan politik rendahan yang sama sekali tidak elegan. Dengan pernyataan ini terlihat kualitas dari Bung Hasto seperti apa, kata Bestari kepada wartawan Rabu 12 Oktober 2022. Bestari menganggap jika Hasto mempunyai jiwa kenegaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tidak mungkin mengucapkan pernyataan demikian. Ia menilai ada kesan jika Hasto memang tidak suka dengan Nasdem dan Anies Baswedan. Pernyataan-pernyataan Hasto, kata dia, seperti menutupi lambannya PDIP dalam mengusung capres. Dia mengatakan kalau memang khawatir terhadap permasalahan bangsa, segera saja deklarasikan capres yang dinilai mampu mengatasi persoalan bangsa ke depan. Jangan malah mencampuri capres dan urusan partai lain, tuturnya. Di sisi lain, Bestari menegaskan jangan pernah ada yang mempertanyakan loyalitas Nasdem pada pemerintahan saat ini. Selain itu, Bestari juga mempertanyakan mengapa hanya Nasdem yang dipersoalkan pasca mendeklarasikan Anies. Menurutnya, Partai Gerindra yang juga anggota koalisi pemerintahan yang sudah jelas-jelas menyatakan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tak dipersoalkan oleh Hasto dan PDIP.
Bestari pun mengingatkan Hasto agar tidak menggunakan politik minor yang justru menimbulkan kegaduhan. Kita perlu klarifikasi bahwa Partai Nasdem itu komitmen dan konsisten untuk terus mendukung Pak Jokowi. Kita juga mengawal Pak Jokowi hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024 nanti, kata dia. Belum ada jaminan bisa mencalonkan diri, Anies Baswedan masih punya tugas berat. Setelah mendapat bagian tiket dari Nasdem, Anies Baswedan masih punya tugas berat. Mengenai hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan ada tugas yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta tersebut jika ingin maju sebagai capres di Pilpres 2024. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan tersebut harus melakukan safari politik lantaran Partai Nasdem tidak bisa mencalonkan Anies seorang diri. Pilihannya Anies saat ini hanya dengan Partai Demokrat dan PKS saja, ujar Ujang dilansir dari genpi.co Rabu 12 Oktober. Ujang menilai hanya 2 parpol itu yang bisa mendukung Anies Baswedan, sebab menurutnya partai-partai lain sudah memenuhi 20% presidensial threshold. KIB, Gerindra, PKB, dan PDI sudah memiliki 20%. Jadi saya melihat hal tersebut sangat wajar jika Anies menemui Partai Demokrat, tuturnya. Seperti diketahui, belum lama ini Anies menjumpai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun demikian, Ujang menilai AHY bukan satu-satunya kandidat cawapres yang memungkinkan dipilih Anies dalam Pilpres 2024. Bisa jadi juga dengan yang lain. Jadi pertemuan Anies dan AHY tersebut baru komunikasi saja, ucapnya. Ujang menduga Anies akan bertemu dengan PKS, parpol, dan tokoh lain setelah dirinya tak menjabat sebagai gubernur. Jadi pertemuan dengan AHY hanya sebagai komunikasi atau silaturahmi politik untuk menggait atau meyakinkan parpol lain bergabung dengan Nasdem, pungkas Ujang.